Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai bunga, organ reproduksi tanaman. Cakupan yang akan kita pelajari dalam bab bunga ini diantaranya adalah macam-macam bunga, organ penyusun bunga, proses penyerbukan dan proses pembuahan. Berdasarkan kelengkapan struktur bunga, bunga dibagi menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan berdasarkan keberadaan organ seksual atau alat reproduksi, bunga dibagi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ini adalah gambar organ penyusun bunga pada bunga lengkap. Terdiri dari 5 bagian utama, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Bisa dilihat pada gambar ya, kurang lebih bunga lengkap itu memiliki alat reproduksi juga bagian-bagian lain. Berdasarkan letak bunganya, kita bisa membagi menjadi tanaman berumah satu atau monoseus, yaitu tanaman yang bunga jantan dan betina terdapat pada satu tanaman. Contohnya pada bunga sepatu, bunga mawar ya. Kebanyakan bunga itu berumah satu. Kemudian tanaman berumah dua atau dioecious, yaitu tanaman yang bunga jantan dan betina tidak terdapat dalam satu tanaman. Contoh seperti salak, kurma. Ya, jadi perlu dilakukan penyerbukan untuk bisa menghasilkan buah kalau tanaman berumah dua. Nah, ini adalah gambar bunga padi. Bunga padi ini merupakan bunga berumah satu ya. Jadi termasuk bunga berumah satu yang menyerbuk sendiri. Jadi putik dan benang sari berada dalam satu bunga. Bisa dilihat ya pada gambar B, itu adalah bunga padi ya. Terdiri dari lemma dan palea ya. LE dan PL ya. Lemma dan palea ini adalah bagian kelopak sebenarnya, tapi dia menutup benang sari dan putih ya. Jadi bentuknya berupa kulit gabah ya. Jadi kita mengenalnya sebagai kulit gabah kalau pada padi, padahal itu sebenarnya adalah kelopaknya. Nah, bunga padi ini tidak punya mahkota ya. Jadi dia organ kelamin jantan ya yang berupa stamen ya, dan organ kelamin betina yang berupa karpel atau putik itu ditutup oleh lemma dan palea. Kemudian itu yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning itu adalah stamennya. Stamen itu benang sari ya, terdiri dari anter, kotak sari, dan filamen
ya, tangkai sari. Kemudian organ kelamin betina atau putik. Putiknya terdiri dari 2 kepala ya. Bisa dilihat di gambar D, itu adalah gambar dari putik tanaman padi. Nah, ini bunga jagung. Jagung ini bunga jantan dan betina terletak pada satu tanaman, tetapi pada lokasi yang berbeda. Bisa dilihat gambar sebelah kiri yang ada lebahnya itu ya. Nah, itu adalah malai jagung. Jadi yang berada di bagian atas itu adalah bunga jantan pada jagung. Kemudian yang sebelah kanan bawah, tongkol jagung itu adalah bunga betina pada jagung. Nah, kalau kita perhatikan pada tongkol jagung itu terdapat seperti rambut ya. Rambut jagung ini sebenarnya adalah putik atau adalah kepala putik atau organ kelamin betina pada jagung. Nah, nanti serbuk sari dari atas itu akan jatuh terbawa angin ya. Jatuh ke bawah terbawa angin, akan menyerbuki rambut jagung yang ada pada tongkol. Nah, nanti masing-masing penyerbukan itu akan menjadi biji. Satu rambut jagung itu mewakili satu biji yang terbentuk. Kemudian ini bunga kelapa ya. Kalau kelapa ini juga termasuk tanaman berumah satu, tetapi letak bunganya berbeda ya. Jadi tidak di dalam satu bunga. Penyerbukannya dibantu oleh serangga ya. Nah, bunga kelapa itu hampir sama dengan jagung ya, yang kita menyebutnya mayang biasanya ya. Itu adalah bunga jantannya. Kemudian yang bulat itu adalah putik ya, bunga betina yang nanti akan menjadi buah setelah diserbuki. Tanaman melakukan reproduksi atau perkembangbiakan secara aseksual dan seksual. Ya, aseksual itu perkembangbiakan vegetatif kita kenal, sedangkan seksual perkembangbiakan secara seksual atau melalui pembuahan. Reproduksi aseksual atau vegetatif terjadi tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi aseksual bisa terjadi secara alami ya, atau buatan. Alami biasanya melalui tunas ya. Sedangkan buatan itu menggunakan campur tangan manusia seperti cangkok, stek ya. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif terjadi diawali dengan peleburan gamet ya. Tahapannya ialah penyerbukan atau polinasi, bisa dilakukan oleh serangga ya, atau bantuan angin atau bantuan manusia. Kemudian terjadi pembuahan atau fertilisasi.
Nah, proses penyerbukan atau polinasi itu adalah proses yang terjadi pada saat serbuk sari jatuh ke kepala putik, sedangkan fertilisasi itu terjadi ya. Jadi setelah serbuk sari tadi jatuh di kepala putik, dia akan masuk ya ke dalam putik dan akan menjadi mikrospora. Nah, mikrospora ini akan melebur ya pada ovum dan akan membentuk zigot. Nah, ini adalah gambar proses polinasi dengan bantuan serangga. Berdasarkan asal polennya, polinasi bisa dibagi menjadi 5, yaitu penyerbukan sendiri, autogami ya. Kemudian penyerbukan sendiri yang terjadi selagi bunga belum mekar, kleistogami. Penyerbukan tetangga, geitonogami. Penyerbukan silang, alogami. Penyerbukan bastar, penyerbukan yang terjadi dari tumbuhan yang berbeda spesies. Untuk masing-masing silahkan dicari contohnya. Nah, ini contoh saja ya. Ini pada padi yang sebelah kiri. Ini terjadi pada saat kelopak ya, lema dan palea membuka, terjadi penyerbukan sendiri pada padi. Kemudian yang sebelah kanan itu pada jagung terjadi penyerbukan silang ya. Berdasarkan faktor perantara, kita juga bisa membagi penyerbukan ya. Di antaranya adalah penyerbukan dengan bantuan angin, penyerbukan dengan bantuan air, bantuan hewan, dan bantuan manusia. Nah, faktor perantara ini biasanya disesuaikan dengan bentuk bunga pada tanaman. Kalau bunganya kecil ya, mudah terbang, itu biasanya dibantu oleh angin. Kemudian bantuan air biasanya bunga yang terletak di dekat perairan ya, atau tanaman yang hidup di air biasanya dibantu dengan bantuan air. Kemudian untuk bantuan hewan biasanya dipengaruhi oleh faktor warna bunga. Jadi bunga yang warnanya menarik biasanya penyerbukan dilakukan oleh bantuan hewan. Sedangkan oleh manusia biasanya dilakukan pada bunga yang sulit untuk melakukan penyerbukan secara alami. Atau dalam kasus lain kita ingin melakukan penyerbukan buatan atau persilangan untuk menghasilkan varietas baru. Nah, di antara penyerbukan itu ada faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan tanaman tidak dapat mengadakan penyerbukan sendiri. Sehingga yang terjadi adalah penyerbukan silang atau perlu dilakukan penyerbukan secara buatan. Faktor yang pertama adalah tanaman berumah dua atau dioecious. Faktor kedua adalah perbedaan waktu masaknya serbuk sari dan putik atau dikogami.
kita bisa membagi di Kogami ada Protogini, Protandri, Herkogami, dan Heterostili. Setelah terjadi penyerbukan, maka peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi ini adalah peristiwa terjadinya peleburan antara gamet jantan dan betina. Pembuahan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pembuahan tunggal. Terjadi bila setiap pembuahan menghasilkan embrio. Biasanya terjadi pada tumbuhan Gymnospermae. Dan pembuahan ganda, terjadi 2 kali pembuahan yang menghasilkan 1 embrio dan endosperm. Biasanya terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Nah, kalau tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, kalian buka lagi ya materi biologi SMA. Di situ ada bedanya antara tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, ini adalah gambar pembuahan ganda pada Angiospermae. Jadi pada anter ya, pada serbuk sari itu terjadi meiosis ya, terbentuk mikrospora, kemudian mikrospora alami mitosis ya. Jatuh ke kepala putik ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam saluran polen ya yang ada di dalam putik. Demikian juga pada ovul ya, pada organ kelamin betina itu terjadi meiosis, membentuk megaspora ya, lalu membentuk kantong embrio. Nah, polen yang sudah masuk ke dalam kepala putik tadi akan terus masuk sampai ke ovari ya. Kemudian akan terjadi pembuahan. Nomor 6 tuh kalian lihat ya. Akan terjadi pembuahan sampai ke nomor 7 terbentuk bakal sel telur ya. Terjadi peleburan di sana dan terbentuk zigot ya. Zigot dan endosperm ya. Zigot akan berkembang menjadi embrio ya, kemudian endosperm ini menjadi cadangan makanan ya. Dan kulit biji. Kemudian biji atau buah ya yang sudah memiliki embrio dan endosperm ini pada saat terkena air dia akan berkecambah dan menjadi tanaman baru. Begitu seterusnya siklus dari proses pembuahan tanaman. Nah, ini adalah gambar lainnya ya, hampir sama, tetapi pada gambar yang lebih detail, lebih besar ya. Kita saksikan ini bunga tanaman legum ya atau kacang-kacangan.
Satu mikrospora itu akan membuahi inti sel membentuk embrio ya. Kemudian satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga membentuk endosperm. Ini gambar lainnya mengenai pembuahan atau fertilisasi.